Tapi bagi saya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang dengan materi adalah ganti rugi. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra peradilan pertama. Tapi dikatakan bermain-main. Ini serius kita permasalahan. Cuma masalahnya kita masukkan dulu pasal 32 ayat 1, pasal 35 itu yang tidak masuk karena ijazahnya Pak Jokowi itu analog. Turut berduka kepada Roy CS atas putusan pra peradilannya yang kedua ditolak oleh Hakim Tunggal. Hakim Tunggal pra peradilan negeri Jakarta Selatan menolak pra peradilan Roy Suryo terkait statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah, pencemaran nama baik, tudingan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Majelis Hakim menilai pengajuan pra peradilan Roy Suryo adalah bentuk upaya penunda-nundaan sidang perkara pokok. Dengan ditolaknya permohonan Roy Suryo, hingga saat ini Roy Suryo masih tetap menjadi tersangka kasus fitnah, pencemaran nama baik, dan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra peradilan. Setelah Hakim Tunggal membacakan hasil dari putusan pra peradilan, Roy Suryo memberikan pernyataannya kepada awak media. Walaupun permohonan mereka ditolak oleh Hakim, Roy Suryo memberikan apresiasinya kepada Hakim yang telah membacakan putusan pra peradilan. Roy Suryo pun mengatakan putusan Hakim itu lumrah. Ia menyerahkan langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya oleh para kuasa hukumnya. Apakah mau lanjut ke pra peradilan keempat? Roy Suryo hanya ikut arahan dari kuasa hukumnya. Sidang pra peradilan yang ketiga akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 28 Juli 2026 dengan materi gugatan ganti rugi atas putusan pra peradilannya yang pertama. Roy pun mengatakan apabila di sidang pra peradilan ketiganya dengan materi gugatan ganti rugi ditolak, berarti ada tanda-tanda besar yang harus diusut oleh. Kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak Igedut Terpawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa-kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu bukan beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh Hakim Tunggal bahwa waktunya sudah diberikan Islam. Bagaimanapun juga kami, ya usaha saya tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah
ya, lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak. Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark, ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar. Termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga. Patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra peradilan. Apakah pra peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Dalam sambungan telepon di acara Scene the Frame, Refli Harun sebagai kuasa hukum Roy Suryo memberikan penjelasan perihal tentang tuntutan ganti rugi di sidang pra peradilan yang akan mereka tempuh nanti. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra peradilan pertama. Karena pada pra peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan, tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi, dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu. Kabar bahagia datang dari Roy Suryo. Sebelum sidang putusan pra peradilan dilaksanakan, Roy Suryo mendapatkan surprise dari emak-emak. Surprise apakah itu? Mari kita lihat. Kali ini ada yang menarik di jelang putusan sidang pra peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 1 siang. Roy Suryo mendapatkan kejutan ulang tahun dari para emak-emak yang hadir pada saat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui saat ini Roy Suryo berusia 58 tahun. Selamat ulang tahun bagi Bung Roy, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam segala urusan. Di acara Kompas Petang, pengacara Roy Suryo harus beradu perdebatan kepada Ade Darmawan. Perdebatan itu terpancing karena pertanyaan adanya upaya cicil-mencicil pasal yang ada. Mas Roy juga menyebutkan ada kemungkinan untuk pra peradilan keempat. Berarti membuktikan dong bahwa misalkan ada upaya mencicil pasal yang ada. Bagaimana? Bukan upaya mencicil, karena kan yang pertama ini dikatakan mencicil. Nah, berarti kan kita harus memenuhi dong kekurangannya. Pasal berapa aja yang belum nih? Ya mungkin kita akan bahasanya sekaligus tuh. Sekaligus kan gitu. Sekaligus saja. Gitu. Karena kan kalau ditolak semua jadi tantangan tuh dari hakim seolah-olah mencicil. Nanti mungkin kita akan masukkan pasalnya itu sekalian. Benar. Kan gitu. Nanti putusannya kalau ditolak barulah kita masuk kepada pokok perkara. Artinya gini bang, kita tidak bisa menguji satu barang bukti yang sifatnya diprapit. Lebih baik idealnya kemudian sesuai dengan KUHAP yang baru semangatnya yaitu kepastian hukum, maka kita harus menguji di pengadilan yang sesungguhnya. Kenapa? Range waktunya panjang, itu yang pertama. Yang kedua lebih komprehensif di situ, Mbak Cynthia. Jadi kita tidak bermain-main, tidak mempermainkan. Karena gini, mempermainkan hukum KUHAP yang baru dengan ada celah itu adalah pelanggaran. Jadi maksud Anda Mas Roy bermain-main. Kalau menurut salah. Kalau menurut saya, Anda tidak bisa bilang salah. Itu menurut saya. Bukan pendapat Anda. Anda berpendapat tidak bisa dikatakan bermain-main. Ini serius kita bermasalah. Cuma masalahnya kita masukkan dulu pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE tidak masuk karena ijazahnya Pak Jokowi itu analog.
Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu para penonton sekalian perihal tuntutan ganti rugi yang diajukan kubu Roy Suryo tentang sidang pra peradilannya yang pertama? Berikan komentar Bapak Ibu di kolom komentar.